Film ini akan berfokus pada seorang gadis cantik bernama Soyul. Soyul ini bekerja sebagai karyawati di sebuah perusahaan dan tinggal sendirian di apartemen kecilnya. Sepulang bekerja, Soyul yang kelaparan lantas memesan ayam goreng untuk menu makan malamnya. Pesanan tersebut akan segera diantarkan oleh kurir restoran yang bersangkutan. Tak seberapa lama, bel pintu apartemennya pun berbunyi, pertanda kurir sudah sampai. Dengan wajah penuh tanda tanya, Soyul memperhatikan sosok kurir laki-laki yang mengantarkan makanannya. Ia pun bergegas mengambil selembar foto dari lemarinya dan membandingkan foto tersebut dengan wajah kurir makanan tadi. Dengan wajah sumringah, Soyul menyapa pria itu dengan nama Gowon. Setelah termenung beberapa detik, kurir itu pun menyadari kalau gadis di hadapannya itu adalah Soyul, orang yang juga ia kenal. Tanpa sepengetahuan Gowon, Soyul ini ternyata sudah menaksirnya sejak masa SMA dulu. Kini Soyul pun tahu apa pekerjaan Gowon, sementara Gowon sendiri mengetahui di mana Soyul tinggal. Karena masih ada pesanan lain, Gowon pun menolak ajakan Soyul untuk mampir ke apartemennya dan segera pamit. Meskipun sudah lama tidak bertemu, wajah Gowon masih tampan seperti dulu. Hal itulah yang membuat Soyul nekat untuk menghubungi nomor HP pria itu dan mengajaknya ketemuan. Tanpa pikir panjang, Gowon langsung menyetujui ajakan tersebut. Dan beberapa hari kemudian di suatu malam, mereka berdua sudah berjalan santai menuju sebuah restoran. Di restoran itu, Soyul langsung mengulik kehidupan Gowon, terutama dalam hal asmaranya. Gadis cantik itu pun langsung sumringah ketika tahu Gowon juga sedang menjomblo sama seperti dirinya. Perlakuan Gowon yang sangat perhatian dan meratukan dirinya membuat Soyul makin tergila-gila pada pria itu. Saat membayar makanan mereka di kasir, kita diperlihatkan kalau Soyul dan Gowon ini adalah pribadi yang sama-sama baik. Sebagai pria, Gowon berinisiatif membayar makanan mereka, namun Soyul langsung mencegahnya. Selain karena dirinya lah yang mengusulkan pertemuan tersebut, Soyul merasa harus membayar tagihannya karena ia sadar kalau gaji Gowon tidak sebesar dirinya. Sejak pertemuan itu, Soyul jadi rajin memesan ayam goreng dari restoran tempat Gowon bekerja. Semua itu semata-mata hanya untuk bisa bertemu dengan Gowon. Namun sayang, kurir dari restoran itu tak hanya Gowon seorang, sehingga tak jarang pesanan Soyul diantarkan orang lain. Saking kebeletnya bertemu dengan Gowon, Soyul pun sampai bermimpi pria itu mengantarkan ayam goreng untuknya, kemudian bermesraan di apartemen itu. Setelah bangun dari tidurnya, tiba-tiba mimpi Soyul tadi jadi kenyataan dengan surprise kedatangan Gowon ke apartemennya. Dengan membawa ayam goreng dan minuman, Gowon beralasan itu adalah layanan gratis untuk pelanggan istimewa seperti Soyul. Di bawah pengaruh minuman, keduanya pun jadi semakin dekat dengan curhatan yang terlontar dari mulut mereka. Di saat yang tepat seperti itu, Soyul pun langsung memberi kode tidak langsung pada Gowon untuk naik ke atas ranjang. Namun kode tersebut malah disalah terjemahkan oleh yang bersangkutan dengan mengajak Soyul makan mie instan sungguhan. Tentu saja gadis itu jadi bete dan uring-uringan. Tidak kehabisan akal, Soyul pun berpura-pura ketiduran biar Gowon tidak sungkan untuk menggarapnya. Berhubung Gowon ini bukanlah pria mata keranjang, ia pun bergegas pulang setelah mengetahui sang tuan rumah ketiduran. Menyadari hal tersebut, Soyul yang dari tadi pura-pura tidur lantas menyusulnya. Namun ketika hampir menyusul Gowon, Soyul melihat pria itu tiba-tiba berhenti dan membuka dompetnya.
Di sana Gowon menyadari kalau Soyul telah menyisipkan secari kertas di dalam dompetnya dan kertas itu berisi pernyataan cinta Soyul pada Gowon. Soyul pun sontak berlari kembali ke apartemennya setelah melihat Gowon berjalan berbalik arah. Di dalam apartemen, Soyul kembali pura-pura tidur tapi dengan kondisi ngos-ngosan dan berkeringat. Entah apa yang ada di pikiran Gowon ini, setelah memandangi Soyul sebentar, ia kemudian malah membersihkan apartemen itu. Di saat Gowon lengah, Soyul pun memeriksa stok alat pengamannya dan menyadari ia sudah kehabisan. Setelah beberes, Gowon pergi mandi, sementara Soyul sendiri diam-diam pergi ke minimarket terdekat untuk membeli alat pengaman. Karena buru-buru, Soyul pun jadi tidak konsen dan malah pindah tidur ke ranjang. Menyadari gelagat Soyul yang aneh, Gowon pun iseng mengerjai gadis cantik itu. Ia mulai menggrepe Soyul hingga akhirnya gadis itu menyerah dan bangkit dari tidur pura-puranya. Soyul pun mengeluh kenapa Gowon tidak menggarapnya dari tadi. Gowon pun beralasan kalau ia tidak akan menyentuh Soyul tanpa izin terlebih dahulu. Perkataan itu sontak membuat Soyul terkesima dan lantas mengajak Gowon bermesraan. Tapi sebelum itu, ia menyodorkan alat pengaman yang sudah dibelinya di minimarket barusan. Akhirnya dua insan itu meregu kenikmatan di sepanjang malam hingga akhirnya Gowon pamit pulang pada Soyul keesokan paginya. Beberapa hari kemudian, Gowon dan Soyul janji ketemuan di sebuah kafe. Di sana Gowon bertanya dengan penuh penasaran bagaimana status hubungan mereka sekarang ini. Sambil tertawa, Soyul pun bilang kalau Gowon sangatlah lucu. Tentu saja sekarang mereka sudah resmi berpacaran sejak kejadian di apartemen kemarin. Dan film ini ditutup dengan scene yang memperlihatkan kebahagiaan pasangan kekasih ini tinggal bersama di apartemen.